Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Agnes Juliandra Saputri, Hanifah Khairati, Sri Widya Fadliah. Kami dari kelas F dengan tugas kelompok psikologi umum dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Faradina, SPSIMA. Baiklah, kami di sini ingin menjelaskan satu konsep psikologi yang berkembang di Asia beserta sejarah dan tokoh-tokohnya. Baiklah, kami mulai dari psikologi di Jepang. Jepang telah menjadi pimpinan dari penelitian psikologi. Penemuan model barat dari pemeriksaan psikologi di Jepang biasanya memperhitungkan Yujiro Motifa sebagai psikolog eksperimental Jepang pertama. Matsumoto merujuk pada sistem psikologinya sebagai psikosinematik atau pekerjaan mental yang berupa sebuah tipe dari kontrol psikosofisiologikal, di mana ia belajar secara eksperimental kondisi dari kekuatan mental melalui gerakan tubuh. Tanaka mempublikasikan tipe dari metode objektif yang diusulkan oleh Watson. Koichi Matsuda mengusulkan versi awal dari kognisi hewan dengan interpretasinya tentang tingkah laku hewan pada tingkat kesadaran. Ryo Kuroda berargumentasi bahwa tingkah laku dan kesadaran adalah dua hal dari pengalaman yang sama dan lebih bersifat komplement daripada kontradiktif. Hiroshi Hayami memperkenalkan tradisi fenomenologikal dari Husserl yang menyediakan lebih banyak akses langsung kepada pengalaman. Morita menawarkan alternatif terapeutik yang dipinjamkan dari Zen Buddhis. Tujuan dari teori Morita adalah mencari harmoni dengan alam semesta, tidak berperang atau menentang alam semesta. Teknik meditasi Zen menggunakan adaptasi fisikal di perawakan dan pernapasan untuk menerima ketenangan dan kejernihan melalui realisasi harmoni dan integrasi dari individu dan alam. Psikologi di Filipina atau disebut psikologi yang Filipino. Dalam bahasa Filipino diartikan sebagai psikologi yang berakar pada pengalaman, gagasan, dan orientasi budaya orang Filipina. Ini diresmikan pada tahun 1975 oleh Pembasang Samahan sa Kilohiang Filipino. Asosiasi Nasional untuk Psikologi Filipina di bawah kepemimpinan dari Virgilio Enriquez yang dianggap oleh banyak orang sebagai bapak psikologi Filipina. Agustin Alonso adalah salah satu psikolog Filipina pertama yang kembali dari pendidikan mereka di Amerika untuk mengajar di sekolah tinggi pendidikan di Universitas Filipina. Psikologi barat secara umum dianggap oleh beberapa orang tidak sensitif dan tidak sesuai dengan tujuan budaya Filipina. Baru pada tahun 1970-an, upaya bersama untuk menangani psikologi kolonial dalam bentuk psikologi Filipina terjadi. Seiring dengan kemajuan dalam Filipinologi dan juga Pantayang Penanau Sejarah dipimpin oleh Virgilio Enriquez, Prospero Covar, dan Zeus A. Salazar dalam gerakan pribumisasinya di bidang masing-masing. Psikologi Filipina biasanya dianggap sebagai cabang psikologi Asia. Pada tahun 1985, sejarawan Zeus A. Salazar mengidentifikasi 4 tradisi berbeda di mana psikologi Filipina dapat dilacak. Pertama, psikologi ilmiah akademik atau akademiko-saintifikal psikologia, yang mengikuti tradisi psikologi eksperimentasi Amerika yang dapat ditelusuri kembali ke William Wood pada tahun 1876. 2. Psikologi filsafat akademik atau akademiko filosofia psikologia. Ini dimulai oleh para profesor pendeta di Universitas Santo Tomas selama era Spanyol abad ke-17. Tradisi ini awalnya berasal dari tulisan para pengkhotbah dan biarawan dalam filsafat dan elit Spanyol pra-ilmiah dan kemudian bergabung dengan psikologi ilmiah orientasi Amerika. 3. Etnis psikologi atau Talna psikologia. Ini juga termasuk sistem psikologis yang dikerjakan oleh orang Filipina dengan elemen asli Filipina sebagai dasar dan psikologia Filipino sebagaimana dirumuskan oleh Virgilio Enriquez. 4. Sistem psikomedis atau psikomedikal. 6 sistema tradisi psikomedis yang memiliki agama sebagai dasar dan penjelasannya.
Ini termasuk praktik penyembuhan iman dari Babalian dan Katalonan. Psikologi di Indonesia. Awal masuknya psikologi di Indonesia adalah pada tahun 1952 oleh seorang profesor psikiatri di Universitas Indonesia yang lahir di Wonosobo pada tahun 7 September 1907 yang bernama Profesor Dr. Slamet Imam Santoso. Menurut profesor, sejak tahun 3 Maret 1953 di Fakultas Kedokteran UI diselenggarakan pelatihan bagi asisten psikolog dan menghasilkan lulusan psikolog pertama, yaitu Fuad Hasan tahun 1960-an. Pada awalnya psikologi di Indonesia erat kaitannya dengan psikologi klinis dan psikoanalisis, dan banyak menggunakan teknik proyeksi serta tes IQ untuk tujuan psikodiagnostik. Sejak tahun 1960-an, biarisme menjadi lebih populer dengan adanya konstruksi tes dan metode-metode kuantitatif. Tapi walaupun demikian, masih banyak menggunakan metode kualitatif dibandingkan kuantitatif untuk menganalisa masalah-masalah psikologi. Pendidikan psikologi di Indonesia saat ini distandarisasi dan berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan Nasional. Pada zaman Yunani kuno, pemikiran filsuf Aristoteles yang mengembangkan filsafat mengenai ilmu jiwa, yaitu ilmu yang berdiri segala hal mengenai gejala kehidupan. Dengan berdirinya laboratorium ini merupakan tonggak diakuinya psikologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan, sekaligus juga menjadikan sebagai bapak psikologi. Dalam psikologi berkembanglah berbagai aliran dalam psikologi seperti psikoanalisa, biarisme, humanistik, gestalt, social learning, dan lainnya. Psikologi di Indonesia diperkenalkan oleh seorang profesor psikiater dari Universitas Indonesia yang bernama Slamet Imam Santoso. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan psikologi Indonesia: yang pertama, Profesor Dr. Slamet Imam Santoso. Yang kedua, Profesor Dr. Fuad Hasan. Yang ketiga, Profesor Dr. Haji Zakia Darajat. Yang keempat, Dr. Seto Mulyadi SPSI MSI. Baiklah, sekian dari materi kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.